Nggak, saya mendengar begini, bahwa kita itu infrastruktur untuk chargernya, kan itu bukan pom bensin kan, chargernya kan harus lagi ada apa Ya, pos-posnya lah. ya. Nah, itu di Pulau Jawa ini hanya berapa biji katanya. Sementara di Malaysia itu udah ratusan dia punya. Sehingga kalau dia bangun di Indonesia, penjualannya tidak akan, walaupun populasinya lebih gede ya, tapi penjualannya tidak akan sebanyak di negara yang infrastrukturnya jauh lebih memadai. Dengar nggak? Itu salah satu yang bisa menjadi alternatif. Tapi di pikiran itu, alasan itu digugurkan dengan realitas di Indonesia, di mana kita ini punya, dia mau jual berapa ribu unit sih per tahun di Malaysia? Paling tinggi 2.000, 3.000. Produksi kita mobil Hyundai, Ioniq itu puluhan ribu per tahun. Nggak ada masalah itu dengan charger. Bahkan orang antri sekarang 8 bulan belinya. Harganya lebih mahal daripada Tesla. Terkecuali kita punya belum ada. Saya sendiri pakai mobil listrik. Dan itu chargernya cukup di rumah. Lebih murah lagi. Kalau charger di rumah per kilo, kan mobil listrik itu per kilo kalau bensin itu 1 liter 12.400. Kalau di rumah itu chargernya per kilo itu hanya Rp2.400. Kalau dia di pompa bensin atau di pompa yang disiapkan oleh PLN infrastruktur itu berurut permen SDM itu 5.600. Dan itu alatnya kan nggak susah Bang Karni. Jadi menurut saya mungkin ada benarnya apa yang disampaikan oleh Bang Karni, tapi ada fakta kemudian yang terbantahkan bahwa penjualan mobil Hyundai di Indonesia puluhan ribu per tahun, tapi tidak ada persoalan tuh dengan infrastruktur. Jadi nggak ada urusan baterai tadi lah. Faktanya kita jualan terus. Sekarang kalau coba kita pesan di Hyundai, di pabrik Hyundai, inden 8 bulan. Harganya 800 juta, 700 sampai 800 juta lebih. Lebih mahal daripada Tesla. Tapi laku Bang Karni. Nggak ada orang bilang bahwa kami nggak punya cas-cas gitu. Agak menarik fenomena ini. Iya, fenomena. Kenapa? Mungkin ada 1-2 yang belum saya tahu, yang saya harus tanyakan kepada Menko saya. Taunya abis ini saya janji kepada Pak Karni, saya akan telepon Menko saya. Baik. Dari sisi investasi, kira-kira harapan kita ke depan bangsa ini, apa yang akan dilakukan Menteri Invest untuk lebih memajukan investasi? Bang Karni, cita-cita para founding father kita itu adalah bagaimana kesejahteraan Dan keadilan, kesetaraan, dan kemandirian. Dan itu yang didengungkan menjadi tagline tema-tema besar dari sejak kita SD sampai dengan selesai kuliah. Sampai saya jadi menteri, tagline-nya nggak pernah berubah. Setelah saya melihat bahwa tidak ada cara lain, salah satu instrumen untuk negara kita menjadi negara maju adalah lewat penciptaan nilai tambah. Kita nggak bisa lagi terus-menerus melakukan ekspor bahan baku. Bahwa sekarang kita menuju ke nikel, iya. Tapi ke depan, bahan sumber daya alam kita harus menguruk kepada hilirisasi. Contoh, gas. Kita impor metanol. Kita impor LPG. LPG kita impor 6 juta sampai 7 juta ton per tahun. Kemudian boksit. Tahun ini kita tutup ekspor boksit. Koper kita kemudian tutup. Harus bangun hilirisasi supaya orang nggak lagi ribut. Dan menteri dan presiden yang berani untuk menutup ekspor itu cuma Jokowi. Ya fair aja, terlepas orang mau setuju atau tidak setuju. Bagaimana Freeport sekarang dipaksa untuk harus membangun smelter di Surabaya, di Gresik. Dan sekarang industri sudah bangun 70%. Artinya apa yang saya mau sampaikan? Tidak ada negara di dunia ini yang dari negara berkembang menuju negara maju tanpa ada industrialisasi. Dan hilirisasi adalah kata kunci. Ke depan mimpi saya ingin bahwa penciptaan pertumbuhan kawasan-kawasan
itu terjadi, kawasan pertumbuhan ekonomi baru terjadi, itu di daerah-daerah. Supaya Jakarta tidak menjadi sentra. Pemerataan dulu konsumsi, kan pertumbuhan ekonomi itu kan Bang Karni kontribusi paling besar itu konsumsi, 53%. Investasi itu 30%. Ekspor impor spending pemerintah. Nah konsumsi Bang Karni waktu saya jadi ketua umum HIPMI, 60%, 60-65% itu di Pulau Jawa. Itulah tidak terjadi pemerataan. Iya. Itulah kenapa itu terjadi Bang Karni? Itu juga yang menimbulkan pemberontakan di daerah. Saya tahu betul bagaimana sakitnya kami orang di daerah. Saya kan di Papua Bang Karni. Bagaimana sekolah jalan kaki 4 kilo per hari. Karena nggak ada infrastruktur. Tapi presiden yang berani membangun infrastruktur secara masif itu Pak Jokowi. Dan hari ini pertumbuhan investasi yang adil merata di daerah itu karena infrastruktur. Jadi mimpi saya ke depan yang mungkin bisa penerusnya atau sekarang adalah desain besar tentang pembangunan investasi yang berkualitas dengan hilirisasi di semua aspek. Tidak hanya di tambang, di oil and gas, di perikanan, di perkebunan. Ini mampu kita lakukan. Itu salah satu kata kunci Bang Karni untuk Indonesia menjadi negara maju. Apakah pikiran itu hanya halusinasi? Enggak Bang Karni. Saya menemukan beberapa perkembangan negara lain. Inggris Bang Karni melarang ekspor wool abad ke-16 itu untuk bahan baku tekstil. Dia bangun hilirisasi dan negaranya jadi hebat. China tahun 80-an dia mempergunakan TKDN-nya 80%. Industri boleh masuk, investasi boleh masuk, tapi TKDN 80%. Tujuannya apa? Industrialisasi, hilirisasi. Amerika pada abad 20, 19 dan 20 dia mempergunakan pajak impor 45-50%. Dan kemudian mereka ini menjadi negara-negara hebat. Jadi ada landasan teoritisnya. Dan itu telah kemarin disepakati di G20 dalam komunike bersama pada paragraf 37. Itulah kontribusi Kementerian Investasi kepada negara untuk bagaimana Indonesia juga dihargai agar pelarangan ekspor nikel kita tidak selalu dibawa di WTO. Dan selama ini belum ada konsensus itu Bang Karni. Dan saya bersyukur diberikan kesempatan sekalipun alumni dari kampung bisa memberikan sedikit pikiran-pikiran besar untuk Indonesia dalam konteks global. Saya melihat mimpi Anda ini, saya juga teman baiknya Habibie zaman dulu. Mimpi Habibie. Maka Habibie nilai tambah selalu fokusnya. Dia loncat ke industri pesawat angkasa. Dia bilang kenapa itu kan high technology. Kita belum industri dasar, belum, kita baru industri ringan. Itu harus lewat industri dasar, industri menengah, baru high technology. Dia mau loncat ke situ agar yang di bawah ini ngikut menengah ini. Jadi maka orang bilang halusinasi. Jadi yang Anda bilang tadi, Anda juga dikira halusinasi sama orang bisa gitu. Tapi kayaknya kalau begini ceritanya, pelanjut Pak Jokowi harusnya Anda kayak lain. Maksud saya ketua Golkar Tambah berat lagi S3 saya ini kalau begini. bukan minimal ketua Golkar punya calon wakil presiden. Oke lah, presiden enggak, tapi calon wakil presiden. Namanya Bahlil. Pemirsa, kita rehat.